Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Pada 24 Februari 2022, Rusia meluncurkan operasi militer khusus melawan Ukraina, yang membuat seluruh Eropa terkejut. Ketakutan menyelimuti negara-negara aliansi, dan perubahan bersejarah terjadi. Republik Federal Jerman adalah anggota pertama yang berubah 180 derajat. Hanya 2 hari setelah perang pecah mereka meninggalkan kebijakan mereka untuk tidak mengirim senjata ke zona konflik. Dan kemudian 1.000 peluncur rudal anti-tank, 500 sistem pertahanan udara penyengat, 9 kendaraan artileri, 14 kendaraan lapis baja dan 10.000 ton bahan mentah dikirim ke Ukraina. Tak hanya itu, Perdana Menteri Olaf Scholz juga mengumumkan akan meningkatkan belanja pertahanan pada 2022 menjadi 112 miliar dolar, lebih dari 2 kali lipat dari yang direncanakan semula. Hal ini menjadikan Jerman sebagai negara dengan pembelanjaan pertahanan terbesar di Eropa. Peristiwa ini diberi nama yang cukup bagus oleh pers barat, raksasa tidur Eropa telah terbangun. Segera mereka membuat dunia gugup lagi. Mengikuti Jerman, adalah serangkaian negara NATO yang telah berjanji untuk menginvestasikan lebih banyak uang di sektor militer. Yang paling menonjol adalah Perancis, Inggris, Rumania, Kroasia, Polandia dan Yunani. Selain NATO, 2 negara netral, Finlandia dan Swedia, juga mengalami perubahan revolusioner. Mereka telah mengirim bantuan senjata ke Ukraina, sementara secara dramatis meningkatkan pengeluaran pertahanan dan yang paling penting. Untuk pertama kalinya setelah Perang Dingin, warga kedua negara ini mendukung bergabung dengan NATO. Namun, Rusia telah mengeluarkan peringatan, jika mereka memutuskan untuk bergabung dengan organisasi ini, mereka harus menanggung konsekuensi yang serius. Dari apa yang baru saja dikatakan, kita dapat membayangkan bahwa ada ketakutan eksistensial yang meliputi seluruh Eropa. Mengapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita perlu memahami pemikiran orang Rusia lintas generasi. Pada 882, Pangeran Oleg yang Viking menaklukkan suku-suku Slavia Timur, dan mendirikan negara Rus Kiev. Nenek moyang Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Dia kemudian melanjutkan untuk memperluas kendalinya ke selatan, di sepanjang sungai Dnieper, dan memilih Kiev sebagai ibu kotanya. Pada abad ke-11, Vladimir Agung mengeluarkan dekrit yang menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi negara. Di bawah putranya Kievan Rus mencapai wilayah maksimum, dan berkembang sangat makmur. Pada tahun 1240 Kekaisaran mengalami kejutan besar, ketika orang-orang Mongol menyapu dari timur dan sepenuhnya menaklukkan wilayah Slavia Timur. Sejak itu, mereka telah menjadi negara bawahan, membayar upeti setiap tahun selama lebih dari 2 abad. Pada 1480, Ivan the Great membebaskan Rusia dari Mongol dan membangun kembali kekaisaran dari awal, yang dikenal sebagai Grand Duchy of Moscow. Selama pemulihan dan perluasan wilayah mereka dari tanah Rus Kievan lama, mereka terus-menerus digagalkan oleh serangan Swedia dari utara, Polandia dari barat atau Mongol dari timur. Berkali-kali mereka menghadapi malapetaka karena musuh bisa menembus jauh ke tengah. Pasalnya, wilayah Grand Duchy tidak memiliki sekat geografis alami baik itu pegunungan, rawa-rawa maupun gurun pasir. Ketika musuh masuk, mereka tidak punya pilihan selain bertarung dengan hidup mereka atau mati. Pertahanannya sangat sulit. Itu sebabnya, pada abad ke-16, Ivan IV, orang pertama yang menyebut dirinya Tsar Rusia, memiliki ide yang buruk. Agar suatu negara dapat eksis, harus ada zona penyangga yang sangat besar di sekitarnya. Setiap kali musuh ingin mengenai pusat, mereka harus mengeluarkan banyak sumber daya dan kesulitan dalam proses pasokan dan logistik. Dengan demikian, Rusia akan memiliki cukup waktu untuk mundur dan mengkonsolidasikan kekuatan mereka sebelum perang kembali. Pada dasarnya, ini berarti bahwa mereka akan menjadi penakluk, bukannya ditaklukkan. Gagasan Ivan ini telah diterapkan oleh generasi Tsar dan Rusia. Itu adalah kesuksesan yang tidak terduga dan menyebabkan kerajaan-kerajaan di Eropa sering kehilangan tidur. Pada tahun 1895, Kekaisaran Rusia mencapai wilayah maksimumnya dengan 22,8 juta kilometer persegi, dan dikelilingi oleh zona penyangga yang sulit ditembus. Di sebelah timur adalah Laut Okhotsk, di selatan adalah pegunungan Stanovoy dan Sayan yang jauh, lembah Fergana dan Gurun Kara.
Di sebelah barat daya adalah Laut Kaspia, Pegunungan Kaukasus, Laut Hitam, dan Pegunungan Carpathian. Ke utara adalah Laut Baltik dan Arktik. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka masih memiliki titik lemah. Di barat benar-benar polos dan sangat rentan terhadap serangan. Pada tahun 1941, Hitler memanfaatkan kelemahan ini, dan mengirim pasukannya secara besar-besaran jauh ke dalam wilayah Soviet. Pada satu titik selama perang, ia hampir berhasil merebut Moskow. Meskipun Uni Soviet kemudian menang, 20 hingga 27 juta orang, atau lebih dari 15% populasi, menderita korban jiwa. Ini adalah kejutan besar bagi Rusia. Mereka menghabiskan waktu berabad-abad untuk membangun pertahanan, tetapi pada akhirnya mereka hampir mengalami kekalahan pahit dalam perang. Setelah Perang Dunia Kedua, Stalin bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Rusia menghadapi perang seperti itu lagi. Untuk itu, ia mendukung pembentukan pemerintahan komunis di negara-negara Eropa Timur. Setelah membebaskan mereka dari pendudukan Nazi. Dengan demikian, Uni Soviet memperoleh 6 sekutu lagi, serta zona penyangga yang memisahkannya dari musuh. Kontrol wilayah yang besar membantu mereka dalam pertahanan. Tetapi juga menemui banyak kesulitan. Perbedaan agama dan budaya antar daerah menyebabkan konflik yang tidak berkesudahan. Membuat Uni Soviet selalu harus mempertahankan kekuatan keamanan internal yang besar, sangat mahal. Pada 1990-an, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi yang parah, bersama dengan pertikaian politik internal. Karena ketidakpuasan dengan para pemimpin Gorbachev, menyebabkan pembubarannya pada tahun 1991. Rusia menjadi penerus segalanya, tetapi kekuatannya semakin berkurang. Sekutu mereka pada gilirannya menuju ke barat untuk mencari bantuan ekonomi. Ketika Presiden Putin berkuasa, dia melakukan segala upaya untuk menemukan cara untuk membawa Rusia kembali ke periode berkembangnya. Pada saat yang sama, meningkatkan tajam pengeluaran pertahanan dan menjadikan keamanan sebagai fokus negara. Tidak ada pertanyaan tentang ini. Namun, pada tahun 2014, ia membuat keputusan untuk mencaplok semenanjung Crimea, dan mendukung wilayah Donbas yang memisahkan diri. Ketika Ukraina memiliki pemerintahan baru yang pro-barat. Tidak peduli apakah pencaplokan semenanjung Crimea adalah untuk tujuan defensif atau sesuatu yang lain. Beberapa pemimpin Eropa menuduh Putin memiliki ambisi kekaisaran. Keadaan mereda setelah itu, pada tahun 2021 Rusia kembali mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina untuk mengancam jika mereka bergabung dengan NATO. Dunia Barat, yang terus memiliki banyak analisis dari para ahli sejarah dan politik, mengatakan bahwa Putin ingin memulihkan Uni Soviet. Sebagian orang percaya, sebagian lagi tidak, dan hingga hari ini banyak orang percaya. Ketika Tuan Putin bersedia untuk melepaskan keuntungan ekonomi dengan Barat untuk menyerang Ukraina. Salah satunya Polandia. Mereka takut target Rusia berikutnya adalah diri mereka sendiri. Negara ini telah merencanakan untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan hingga 3% dari PDB, dan menggandakan jumlah tentara mulai tahun 2021. Baru-baru ini, negara itu juga membeli 250 tank Abrams dari Amerika Serikat. Pada saat yang sama, itu adalah jembatan aktif untuk mengangkut senjata bantuan dari Barat ke Ukraina, untuk mencegah Rusia melangkah lebih jauh. Jadi mengapa Eropa berpikir Putin memiliki ambisi kekaisaran? Kami menganalisis sejauh ini juga untuk menjawab pertanyaan ini. Karena sepanjang sejarah, para pemimpin rakyat Rusia selalu menganggap perluasan wilayah untuk memperkuat keamanan sebagai faktor inti. Namun, dengan asumsi Tuan Putin memiliki ambisi nyata, itu tidak dapat direalisasikan. Potensi ekonomi dan militer mereka tidak cukup untuk menghadapi Eropa, bahkan tanpa dukungan AS. Untuk memvisualisasikan, kita dapat melihat anggaran pertahanan tahunan Rusia. Pengeluaran pertahanan Rusia tidak pernah melebihi gabungan Inggris dan Jerman. Lalu dari mana mendapatkan kekuatan untuk memulihkan imperium? Jadi Eropa takut bahwa Putin memiliki ambisi kekaisaran, hanya imajinasi banyak orang. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.